Yang berikutnya, langit dan bumi diciptakan dalam waktu 6 hari. Oke, kita lihat. Yang pertama, hari pertama diciptakan langit dan bumi serta dipisahkannya terang, kemudian siang serta malam. Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 5. Itu dipertegas lagi dalam Yesaya 45 sampai 45, pasal 45 itu dan 2 Korintus 4 ayat 6. Ini yang dibuat, ini yang dirancang, ini yang dikerjakan oleh alat-alat. Mengapa ini yang pertama diciptakan oleh Tuhan? Langit dan bumi dan pemisahan terang dan malam. Karena ini menjadi tempat bagi kita kan Bapak Ibu. Kalau kita yang dulu diciptakan, Bapak Ibu, kira-kira kita mau taruh di mana? Jadi kita dari sini, betapa hebatnya cara berpikir Tuhan kita itu. Diciptakan dulu sebagai tempat pertama di mana kita berteduh, di mana kita tinggal, kan gitu. Ia diciptakan dulu. Ya, dan juga pemisahan siang dan malam. Kenapa juga pemisahan siang dan malam ini menjadi hal yang dilakukan oleh Tuhan? Tentu ini untuk menjawab kebutuhan manusia. Karena dengan adanya pergantian terang, siang atau malam itu maka akan menolong manusia. Kapan dia waktunya bekerja, kapan dia waktu istirahat, kapan waktunya dia tidur, kapan waktunya dia berkarya. Yang artinya apa? Tuhan tahu. Kita ini butuh waktu bekerja, berkarya, tapi juga Tuhan tahu kita itu juga butuh waktu istirahat kira-kira begitu. Oh, Bapak, Bapak, yang kita punya Tuhan. Yang kedua, hari kedua diciptakan apa? Cakrawala. Ya, cakrawala ini bicara tentang apa? Garis yang memisahkan atau batas-batas yang memisahkan antara bumi, langit, daratan, dan lautan, Bapak. Itu Tuhan ciptakan pada hari kedua dalam Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai 8. Dan di saya pasal 20 ayat C, saya pasal 40 ayat 20. Jadi artinya apa? Pemisahan langit dan bumi, pemisahan lautan, daratan, itu tidak terjadi dengan sendirinya karena proses peristiwa alam biasa. Enggak. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang memisahkannya juga. Allah yang berbeda-beda juga. Allah yang mengelompokkannya dan juga apa? Mengklasifikasikannya. Coba bayangin Bapak Ibu. Ya. Kalau semuanya bumi ini diperlukan jadi lautan. Nah, kita mau duduk di mana kira-kira Bapak Ibu? Itu kan. Kalau semuanya bumi ini dibuat Tuhan hanya daratan. Karena kita dapat dapat air ini dari mana? Nah, ini kita ini hebatnya kita punya Tuhan. Dengan keanekaragaman, dengan pemisahan, ya dari semua cita-cita Tuhan tadi ada daratan, ada lautan, ada desa, ada perkotaan. Kita bisa maksimal melakukan fungsi tugas kita masing-masing. Sehingga apa? Sehingga Tuhan ciptakan lautan, maka Tuhan kasih, sebagian dari manusia itu ada jadi nelayan. Dengan Tuhan ciptakan hutan, maka Tuhan katakan, sebagian daripada kalian nanti akan ada yang yang berkarya, yang bekerja di bidang perhutanan. Karena kita kan, oh ini, banyak kita punya tuh. Hari ketiga diciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Nih, dari nol, dari tidak ada menjadi ada. Benih, semua jenis tanaman, awal muasalnya Bapak Ibu, itu ya awal muasalnya itu Tuhan buat. Manusia itu hanya melakukan pengembangan atau apa? Modifikasi, tapi bukan membuat dari nol. Allah kok membuat dari nol dari segala sesuatu yang ada di langit di bumi, termasuk juga tanaman dan tumbuhan. Termasuk juga seluruh organ-organ yang ada dalam tubuh manusia. Allah yang membuatnya dari nol menjadi ada. Manusia hanya bisa melakukan modifikasi saja.
Gak lebih, gak kurang. Tapi dasarnya dari Tuhan. Hari keempat diciptakan Tuhan matahari, bulan, dan bintang. Ya, lagi-lagi. Untuk apa? Mengapa Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Karena Tuhan tahu. Ini kita butuh ini matahari. Bulan ini juga kita butuh. Bintang-bintang juga kita butuh. Ya, semua Tuhan ciptakan. Semua Tuhan atur itu dengan begitu hebat dan luar biasa. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 19. Dan juga dalam ayat ini. Hari kelima diciptakan makhluk-makhluk di laut. Apa ini? Ikan-ikan di laut. Burung-burung di udara. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dibuat oleh Tuhan yang luar biasa. Lagi-lagi untuk apa? Karena Tuhan tahu. Semua yang diciptakan yang nanti dibutuhkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya dari waktu ke waktu. Hari ke-6, Tuhan juga menciptakan binatang melata. Seperti ular, kadal, buaya, iguana, dan sebagainya. Ya, dan itu tujuan Tuhan untuk menciptakan itu. Dan pasti ada hubungannya dengan kebutuhan kita manusia, Bapak Ibu. Ya, binatang-binatang melata ini diciptakan oleh Tuhan. Lalu hari yang ketujuh, hari peristirahatan, hari Sabat. Artinya, ada hari khusus di mana kita harus menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Maka untuk itulah, Bapak Ibu, kalau kita dikasih 6 hari untuk bekerja, untuk berusaha dan berbisnis, ya masa sih kita nggak punya hati, waktu, tenaga, dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya, 6 hari aja kita sudah dikasih kok banyak waktu menikmati, melakukan, mengerjakan apa yang sudah Tuhan tugaskan untuk kita lakukan. Masa di hari itu kita nggak bisa menyediakan waktu, tenaga, pikiran kita untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kesimpulannya bukan hanya kebutuhan jasmani yang Tuhan berikan, yang Tuhan ciptakan buat kita, tapi kebutuhan rohani pun Tuhan ciptakan buat kita.